Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam pelajaran fikih kelas 7, yaitu tentang zikir dan doa. Pernahkah kalian melaksanakan zikir dan doa setelah sholat? Tata cara zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, pengertian zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab zakar, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya, serta tahmid, tahlil, dan tasbih. Di dalam Al-Quran telah dikatakan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, ingatlah kamu kepadaku. Kepadaku di sini yaitu kepada Allah. Niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Zikir lebih utama daripada menginfakkan emas, anak-anak. Zikir lebih utama daripada menginfakkan emas dan perak atau jihad di jalan Allah. Ini karena zikir merupakan media komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan zikir, umat muslim akan merasa sangat dekat dengan Allah, serta merasa selalu dalam perlindungan dan pengawasannya. Allah bakal ingat kepada hamba yang selalu mengingatnya dengan wirid dan zikir sesuai yang sesuai ditentukan oleh Rasulullah. Maukah kalian aku beritahu? Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang paling baik, paling suci bagi Tuhanmu, paling dapat mengangkat derajatmu, yang lebih baik bagimu daripada infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada jika kalian menumpas musuh, kata Rasulullah. Amalan apa ya Rasulullah? Kata sahabat, berzikirlah kepada Allah, ujar Rasulullah. Yang kedua, pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Firman Allah surat Al-Mu'min ayat 60. Dasar Al-Quran tentang doa yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina di dunia.
Al-Mu'min ayat 60. Waktu-waktu yang ijabah untuk berdoa. Yang pertama, sesudah sholat waktu 5 waktu. Yang kedua, sesudah azan hingga iqamah. Yang ketiga, waktu antara dua khutbah Jumat. Yang keempat, sepertiga malam yang akhir. Yang kelima, saat-saat kritis atau genting. Yang keenam, saat teraniaya. Yang ketujuh, ketika hendak minum air Zam-Zam. Yang keempat, tempat-tempat yang baik untuk berdoa. A. Dikala melihat Ka'bah. B. Dikala melihat Masjid Rasulullah SAW. C. Di tempat dan dikala melakukan tawaf. D. Di sisi multazam di dekat Ka'bah. E. Di sisi sumur Zam-Zam. F. Di belakang makam Ibrahim. G. Di atas bukit Sofa dan Marwah. H. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang ketiga. Yang kelima, manfaat doa. Manfaat doa. Yang pertama, akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. Yang kedua, akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Yang ketiga, hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Yang keempat, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Yang kelima, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah, dan begitu juga sebaliknya. Di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam berzikir, di dalam berdoa, ada bacaan-bacaan yang harus kita baca. Yang pertama yang harus kita baca adalah bacaan istighfar. Istighfar memohon ampun segala dosa kita, kesalahan kita. Manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa. Bacaan istighfar yang berbunyi Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Bacaan tasbih Subhanallah. Bacaan tahmid Alhamdulillah. Bacaan takbir Allahu Akbar. Tata cara berdoa setelah sholat. Yang pertama, pembukaan doa. Doa hendaklah dimulai dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan membaca tahmid serta membaca sholawat Nabi. Yang kedua, isi doa. Mengenai isi doa yang kita panjatkan boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahkan daerah atau bahasa apapun. Yang penting kita mengerti dan paham terhadap maksud doa yang kita panjatkan. Sekian anak-anak pelajaran fikih kita pada pagi hari ini, yaitu tentang doa dan zikir. Semoga pelajaran pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Pak Rozi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.